Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah filologi yang akan membahas tentang iluminasi dan ilustrasi, yaitu sebuah ragam seni visual pada naskah kuno yang menjadi salah satu objek kajian dari kodikologi. Nah, tahukah kalian tentang apa itu sebetulnya iluminasi? Nah, iluminasi asalnya digunakan untuk menyebut hiasan emas dalam naskah yang pada perkembangannya sekarang ini ya, itu mengacu pada semua gambar hiasan yang ada di dalam naskah kuno. Dalam penelitiannya, Bu Sakti Mulya kemudian mendefinisikan bahwa iluminasi itu adalah pemertinggi kesan atas halaman naskah melalui teknik penulisan, pola pewarnaan, dan hiasan dekoratif lainnya pada lembar naskah dengan tujuan tertentu. Nah, ada setidaknya 3 jenis iluminasi. Yang pertama adalah wedono. Wedono berasal dari kata yang bermakna wajah atau muka, ya. Jadi ada di awal teks. Nah, tetapi kalau kita lihat di Quran misalnya, itu di bagian akhir itu juga akan muncul gambar bingkai. Nah, jadi wedono bisa saja ada di halaman awal atau di halaman akhir atau bahkan di awal tema atau awal subtema dalam sebuah teks di dalam naskah itu. Kemudian ada 2 jenis wedono dalam tradisi Jawa. Ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah wedono renggan. Nah, wedono renggan ini membingkai utuh dalam satu halaman dan ini biasanya berpasangan. Nah, ini potretnya baru yang saya sajikan adalah dari satu halaman saja. Dan ini ada pasangannya di halaman berikutnya. Kalau dibuka itu akan kelihatan semuanya. 2 halaman itu penuh dengan wedono renggan. Kemudian yang kedua adalah wedono gapuro renggan. Bentuknya seperti pintu atau gapuro desainnya ya. Jadi berbeda. Kalau tadi full, yang ini mirip dengan gapuro. Nah, maka kemudian dinamai sebagai wedono gapuro renggan. Yang kedua, iluminasi jenis yang kedua adalah pepadan. Apa bentuknya? Pepadan itu merupakan penanda bait, ya. Dia berasal dari kata podo yang artinya bait. Jadi dia penanda bait, pergantian bait. Letaknya di mana? Di awal bait dan di akhir bait, ya. Kemudian juga ada 2 bentuknya, yang berhias dan hiasannya yang sederhana. Ya, ini detailnya. Ya, ini detail dari si pepadan itu. Letaknya di mana sih sebetulnya pepadan ini? Nah, kita bisa lihat nih. Ya, secara di naskah dia letaknya di bagian awal dari bait, kemudian ini berakhir bait, ini awal bait kembali. Nah, gitu. Kemudian ini yang hiasannya sederhana. Ini juga letaknya mirip ya dengan yang berhias tadi. Kemudian berikutnya adalah iluminasi dalam bentuk rubrikasi. Apa itu rubrikasi? Sebuah penanda topik pada teks yang dianggap penting. Bentuknya bisa bergambar, gambar disertai teks, kemudian tulisan bertinta merah. Letaknya ada di mana? Ada di teks ya dengan tinta merah, ada di margin halaman naskah kanan atau kiri, kemudian di sela-sela teks. Nah, wujudnya juga ada 2, yang berhias dan hiasannya sederhana. Nah, ini kita bisa lihat ada yang berwarna merah, berarti ini adalah rubrikasi bertinta merah. Kemudian ini ada rubrikasi di sisi margin, ya, ini rubrikasi berhias. Kemudian ada rubrikasi dengan hiasan sederhana berbentuk seperti hati atau love, kemudian persegi atau kotak begitu. Nah, kemudian ada yang namanya ilustrasi. Kalau tadi ada iluminasi, yang berikutnya ada ilustrasi. Apa ilustrasi? Ilustrasi itu lebih menjadi sebuah visualisasi teks dalam naskah berupa gambar fungsional yang menjelaskan teks. Maka fungsinya ya memvisualkan teks, memperjelas pesan teks, dan memudahkan para pembaca untuk memahami teks. Selain itu juga memperindah tampilan naskah. Bentuknya seperti apa? Nah, ini misalnya
ada gambar gajah dengan naga. Ini dalam sebuah naskah Sastra Ageng Adidarmo koleksi Pakualaman yang menjelaskan, memvisualisasikan, ya, mengilustrasikan antara gajah dengan naga dalam sebuah kisah atau dongeng. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya tentang ilustrasi dan iluminasi yang merupakan objek kajian daripada kodikologi. Semoga bermanfaat dan teman-teman nanti saya harap observasi ke lapangan untuk melihat langsung naskah-naskah ini yang beriluminasi dan berilustrasi di perpustakaan maupun museum yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.